Baik, terima kasih Kak. Terima kasih untuk kesempatannya telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya di sini. Saya perkenalkan diri dulu, saya Maria Scholastica Nesti. Saya mahasiswi semester 6 Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Jadi saya di sini sebagai konselor. Kita akan melakukan konseling pastoral. Terima kasih untuk kesempatannya karena telah hadir di sini. Saya mempersilahkan Kakak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mawar. Saya berumur 22 tahun dan sekarang berkuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Bagaimana nih kabarnya Kak? Sehat Kabar ya? baik, puji Tuhan, kabar baik. Baik. Bagaimana? Tadi kan di salah satu universitas ya. Apakah Iya. sudah selesai ujiannya? Sudah, tentunya sudah ujian dan sudah merasa lega ya karena sudah ujian. Baguslah kalau begitu. Berarti tinggal menunggu semester selanjutnya. Iya. Betul. Baik Kak, kita di sini kan untuk melakukan konseling. Nah, saya sebagai teman curhat Kakak untuk siap mendengar, memberikan penguatan kepada Kak Mawar. Jadi saya mempersilahkan Kakak untuk menuangkan segala masalah atau apapun itu agar bisa saya dengarkan, agar kita bisa sama-sama untuk keluar dari masalah itu. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan men-sharingkan apa yang sedang saya alami sehingga saya bisa meluapkan semuanya dan saya menjadikan Mbak sebagai teman curhat saya. Jadi pada waktu itu, tepatnya saya kelas 2 SD, tentunya saya mengalami sebuah permasalahan hidup di mana ibu saya meninggalkan kami karena beliau sakit selama 2 tahun. Itu Kakak ketika kelas 2 SD ya? Iya, 2 Berarti, SD. Kakak itu ada berapa orang sih di keluarga? Kami ada 4 dan saya sebagai anak bungsu. Anak bungsu, anak terakhir ya? Iya, anak terakhir. Terus kakak-kakaknya itu laki-laki atau perempuan? Semuanya perempuan. Oh, satu keluarga itu Iya, anaknya perempuan? Cewek, iya, perempuan semua. Nah, pada saat itu tentunya kami sangat merasa kehilangan seorang ibu. Ya. Dimana kami tentunya pada saat umur-umur yang seperti itu kami sangat membutuhkan sosok ibu ya, apalagi masih kecil dan Iya, betul. semuanya pada masih bersekolah. Dari situ muncullah atau berawal sehingga saya mengalami sebuah trauma sampai saat ini. Seiring berjalannya waktu, kami sudah sudah mengikhlaskan kepergian mama kami. Bapak saya memutuskan untuk menikah lagi. Oh, menikah lagi. Iya. Jadi mama sambung gitu Iya, ya? menikah lagi karena memang dengan alasan bahwa kami sebagai anak-anak membutuhkan sosok seorang ibu dan Ya, juga betul. bapak itu membutuhkan sosok yang bisa mendampinginya. Karena anak-anak Iya, juga kan karena masih kecil dan masih bersekolah, tentunya membutuhkan orang untuk merawat, mengatur kami. Gitu. Ketika bapak saya memutuskan untuk menikah lagi, tentunya kami sebagai anak awalnya belum bisa menerima ya, karena memang masih belum melupakan ibu kami yang telah pergi. Tapi seiring berjalannya waktu kami bisa menerima alasan dengan baik. menerima alasan mengapa bapak kami memutuskan untuk menikah lagi. Ketika bapak saya menikah lagi, beliau menikah dengan seorang perempuan di mana jarak umurnya itu sangat jauh ya, di mana Jauh gitu ya? sangat jauh, di mana bapak saya itu umurnya sekitar 57 dan ibu sambung kami itu berumur 27 kalau nggak salah, 27. Dan itu saya masih kelas 2 SD. Selama menikah tentunya masih baik-baik ya, dimana ibu merawat kami, menyiapkan makanan untuk kami, terus
Di samping itu juga ibu bekerja ya sebagai ibu rumah tangga. Tapi keluarga itu menerima ya, misalnya kakak tadi perempuan itu, Eh, kakak perempuan dari Kak Mawar atau Kak Mawar sendiri menerima dengan baik nggak ibu itu? Kalau Mamanya, mama dibilang saya. menerima ya menerima, tapi tidak sepenuhnya menerima. Ya, kami menerima ya, menerima. Tapi selalu ada Selalu ada pikirannya. ya, ada pikiran. Seiring berjalannya waktu, menjalani kehidupan sebagai keluarga baru ya, khususnya keluarga baru, semuanya tuh berjalan dengan baik, dengan harmonis, dimana ibu tuh menyiapkan makanan kami ke sekolah, terus mencuci pakaian, pokoknya semua pekerjaan rumah dilakukan oleh ibu dengan baik. Namun pada suatu saat ibu ini dia bisa dibilang melakukan hal yang menyakiti hati kami. Dan Itu pas kapan? Kakak masih SD Ketika- atau itu sudah SMP? sudah saya kelas, kalau nggak salah kelas 9, bukan, kelas 12. Itu kelas- SMA ya? ya, kelas 12 SMA. Berarti rentang waktunya masih agak Iya, lama ya? masih agak lama ya. Dari SD itu ke SMP. Terus masalahnya seperti apa? Dia tentunya melakukan hal yang menyakiti hati kami dan bapak, khususnya bapak saya, dimana ibu saya ini berselingkuh dengan bapak kecil saya, dimana bapak kecil saya Berselingkuhnya ya, dengan bapak kecil. ya, bapak kecil saya Itu adik kandung dari bapaknya kakak atau? enggak, itu sepupu tapi masih sangat akrab. Ya, biasa ke rumah, biasa makan bersama-sama gitu, pokoknya sangat akrab lah. Selama mereka menjalani hubungan itu tanpa sepengetahuan bapak saya, mereka memiliki anak. Jadi ibunya itu memiliki hubungan dengan bapak kecil Bapak kecil saya sampai hamil dan sampai anak itu melahirkan. Jadi berarti sampai ada anak. iya, itu sampai ya? ada anak, dan hal tersebut belum diketahui oleh bapak saya, dan kami pun satu keluarga belum mengetahui hal tersebut. Namun pada satu saat bapak saya kan buka handphone ibu sambung saya, tanpa sengaja melihat isi chat-chat tersebut. Mendapatkan Nah, chat iya, itu ya. melihat chat-chat tersebut, seperti ya hubungan suami istri lah itu, dengan sekedar mengingatkan makan, terus dengan panggilan sayang-sayangan. Ya, mendapatkan Ya, bukti lah. iya, mendapatkan Yang- itu sebagai yang bukti udah yang sangat jelas. ya, sangat jelas. Dan dari situ tentunya membuat khususnya bapak saya itu sakit hati. Kami satu keluarga juga pun sangat sakit hati. Kalau kak sendiri reaksinya bagaimana sih mendengar hal-hal? Aduh, tentunya itu sangat sakit hati ya, karena dari awal tuh kan kita sudah menerimanya dengan baik. Apalagi ibu sambung kami ini, mohon maaf ya, dia sudah memiliki anak. Jadi Ternyata ada ya, masa lalunya gitu. iya, ada masa lalunya. Ibunya memiliki masa lalu di mana ibu sambung kami ini memiliki anak tapi di luar nikah. Jadi anak Luar nikah ya. gitu. Jadi ketika bapaknya Kak Mawar ini memutuskan untuk menikah dengan ibu ini, ternyata sudah ada anak, tapi anak di luar nikah Ya. juga ada bapaknya gitu ya, Ya. belum ada suaminya gitu ya. Benar. Dan dari situ tentunya membuat kami sangat kecewa ya, karena memang dari awal sebelumnya kami belum bisa menerima ibu sambung kami ini, tapi seiring berjalannya waktu kami menerimanya. Tapi pada kesempatan ini kami mengetahui bahwa dia tuh berselingkuh dengan Maksudnya kecewa ya, banget. sangat ya. kecewa. Kecewa, Apalagi dia berontak, selingkuh pasti. dengan bapak kecil Kecil, saya. ya, Sangat betul. sakit hati, dan perasaan kami saat itu maunya pengen marah, pengen pukul, bahkan pengen mengusir ibu kami dari rumah. Tapi bagaimana sih reaksinya bapak itu ketika kakak itu kakak dan saudara-saudaranya kakak itu mau mengusir atau mau apa ya tadi memutuskan hubungan gitu Iya, sama jadi tanggapan dari bapak saya itu bahwa jangan sampai mengusir ibu sambung dari rumah, karena memang beliau juga masih membutuhkan sosok seorang istri ya, untuk merawat, apalagi
umur ayah saya sudah dibilang sudah tua ya, sudah tua dan sangat membutuhkan sosok untuk merawatnya di masa tua seperti itu. Karena memang kami merasa bahwa apa yang dikatakan oleh bapak kami itu benar, karena memang masih membutuhkan seorang ibu, jadi kami hanya bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kami menerimanya kembali. Namun rasa sakit hati itu, rasa kecewa dari apa yang dilakukan oleh Ibu Samung itu tentunya masih ada sangat lah ya, membekas ya memberontak. sampai sekarang. Pasti ada luka batin gitu ya, Iya, Kak. sangat batin. Dan terkhususnya saya sendiri, saya sangat sangat kecewa, tentunya sangat kecewa. Dan dari permasalahan tersebut terbawa dengan sikap saya baik kepada kakak saya, kepada bapak saya maupun orang-orang di sekitar Jadi saya. berpengaruh gitu Iya, ya, sangat Kak, berpengaruh kepada sikap mental mental saya, Kakak. ya, kepribadian saya. Dan semenjak saat itu saya mulai mengurungkan diri saya dalam kamar. Saya tidak mau bergaul dengan sesama. Bahkan ketika ada orang-orang yang datang ke rumah, saya tuh lebih memilih untuk di dalam kamar. Saya tidak mau berinteraksi dengan Karena mereka. malu juga ya, Iya, Kak. karena malu Kan memang. ini saya merasa prihatin gitu. Iya, Selingkuhnya dengan dengan om sendiri. adik dari bapak. Iya. Dan tentunya sangat berpengaruh ya pada kepribadian saya dengan sikap saya. Saya sangat saya tuh mau memberontak tapi nggak bisa gitu. Mau memberontak tapi nggak bisa, tapi cuman dalam hati aja mau memberontak. Jadinya itu kayak bersalah gitu Iya, ya, merasa Kak. bersalah dan Terus kayak mau memposisikan diri seperti apa. Iya. Saya mau memberontak ke bapak tapi bapak juga pasti sakit hati. Iya. Mau ke diri sendiri juga pasti luka batin. Iya. Kayak gitu ya, Kak. dan dari permasalahan tersebut tentunya membawa saya kepada sikap-sikap seperti itu yang membuat saya tuh lebih mengurungkan diri untuk tidak berinteraksi dengan sesama, sehingga sampai saat ini saya belum bisa melupakan hal tersebut ya, kejadian tersebut. Bagaimanapun juga kan, Iya. mereka sudah menghasilkan anak, Iya, ada menghasilkan anak. anaknya. Dan tentunya sangat melukai hati, terkhususnya bapak saya dan kakak-kakak saya. Pasti kalau kakak saya di sendiri. rumah itu pasti akan selalu teringat masalah-masalahnya itu karena melihat anaknya tadi ataupun adik dari bapaknya ini tadi. Iya. Pasti kakak juga merasa malu. Sangat Kakak. merasa malu Kak itu. Dari masalah tersebut mungkin membuat saya itu ya balik lagi bahwa saya itu temperamen terus Karena berpengaruh ke mentalnya Iya. kakak jadinya Iya, seperti benar. itu. Mungkin dari permasalahan itu juga mungkin memberikan saya pelajaran bahwa apapun yang terjadi itu mungkin saya bisa menerimanya, karena kita tidak bisa mengembalikan waktu yang dulu ya. Tidak bisa mengembalikan apapun yang terjadi itu, membatak Sesuai takdir lah. sesuai dengan apa yang kita mau. Namun karena sudah terjadi, kita belajar dari hal tersebut bahwa kita harus menerimanya dengan ikhlas. Apapun yang terjadi itu memberikan kita pelajaran ke depan. Saya sangat prihatin ya, Kak. Maksudnya kakak bersabar karena saya merasa kalau saya berada di posisinya kakak, saya bisa nggak ya seperti itu. Kakak kuat loh, bisa, maksudnya bisa mengendalikan diri, bisa menerima orang-orang, bahkan bisa menerima ibu sambungnya itu dengan baik setelah banyaknya konflik, masalah yang mungkin tidak akan pernah kakak lupakan dalam hidupnya kakak gitu ya. Jadi saya berterima kasih karena kakak sudah meluangkan isi hatinya, meluangkan masalah-masalahnya kepada saya, dipercayakan kepada saya. Ada satu ayat kitab suci yang mungkin saya share ke kakak, mungkin saya perkuatkan untuk iman dan
kepercayaan kakak tentang bagaimana kita masalah tidak hanya sendiri gitu. Terus bahwa kita ini kita ada masalah tapi pasti selalu ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Salah satu ayat kita suci yang saya tegaskan ke kakak, saya minta kakak untuk mendalaminya yaitu Filipi bab 4 ayat 13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Ia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun masalah yang kakak alami sekarang, apapun cobaan, tantangan yang kakak alami sekarang, coba serahkan semuanya kepada Tuhan, dan semua perkara apapun diserahkan kepada Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kak, saya juga mau sharing bahwa kalau dibilang masalah ya, kita tentunya pasti ada, setiap orang pasti adalah masalah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola masalah itu, bagaimana kita siap untuk menceritakan masalah itu kepada Tuhan, seperti dalam perikop kita suci saat ini yang kita ambil gitu dari Filipi ini. Jadi kakak, saya ataupun siapapun di luar sana yang merasa banyak masalahnya, saya siap untuk mendengar. Saya di sini juga tidak hanya sampai untuk menjadi konselor kakak, saya siap untuk menjadi teman curhat, menjadi sahabat, menjadi apapun itu agar kakak bisa keluar dari masalahnya. Dan saya juga meminta agar kakak tidak segan ya untuk mencari saya, menceritakan, meluangkan segala luka batin kakak itu. Setelah kita melihat tadi dari kitab suci, saya juga meminta kakak untuk mungkin kakak atau saya membutuhkan ketenangan. Ketenangan itu seperti kita membutuhkan retret, membutuhkan meditasi untuk mengingat segala masalah yang memungkinkan kita untuk berdamai dengan masalah itu. Ya, kalau dibilang kita melupakan, ya pasti kita tidak bisa melupakan masalah itu, tapi bagaimana kita berdamai dengan masalah-masalah kita itu begitu. Jadi saya berterima kasih dengan kakak tadi sudah mau sharing tentang sekian hal masalah yang kakak alami. Saya juga memberi sedikit nasihat kepada kakak, mungkin agar hal ini tidak terlalu berpengaruh kepada kakak. Itu mungkin kakak menerima dirinya kakak, menerima berdamai dengan masalahnya itu, terus kakak kembalilah kepada Tuhan gitu. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan, berdoa setiap hari, atau entahlah itu bisa menghilangkan atau bagaimana, yang penting kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, seperti yang dikatakan dalam Filipi bab 3 ayat 14. Kembalilah kepada Tuhan, dan semua permasalahannya itu akan diperkuatkan gitu. Jadi saya berterima kasih kepada kakak. Bagaimana setelah konseling ini, apakah merasa lega? Iya, tentunya saya sangat merasa lega karena sudah menceritakan sedikit apa yang saya alami. Ada teman-teman curhat. Ya, ada teman curhat. Saya siap untuk menjadi pokoknya kakak, apapun kabari saya saja ya kak. Maksudnya kita bercerita. Saya juga ada masalah loh. Saya juga punya banyak sekali masalah yang mungkin kita akan saling bertukar pikiran, kita akan saling menguatkan, saling mendengarkan gitu. Jadi saya berterima kasih kepada kakak Mawar telah meluangkan waktu dan kesempatan, dan mungkin juga telah menguatkan dirinya itu untuk menceritakan masalah ini. Saya berterima kasih. Jadi di sini kita sudah bercerita tentang sharing tadi tentang bagaimana masalah-masalah itu dalam hidup kita. Nah, sekarang saya
kali lewat kitab suci. Terus jangan lupa juga untuk berdoa, untuk saling menceritakan kepada saya. Begitu. Baik, terima kasih Kak Mawar. Maka dari itu saya dan Kak Mawar juga sampai di sini saja tentang konselor dan apanya. Tapi besok lusa bisa hubungi saya. Saya juga akan menghubungi kakak untuk saling bercerita. Terima kasih Kak Terima Mawar. kasih. Terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh ya dari luka batinnya. Saya juga semoga. Nah, kita akan jalan bersama-sama. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.